Hai, kali ini kita akan bahas karakter, sifat, dan kebiasaan orang Sunda. Kebiasaan orang Sunda, orang Jawa Barat yang sebagian besar termasuk dalam suku Sunda, memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dengan suku yang lain, baik dari tekstur wajah, gaya bicara, maupun sifat. Leluhur Sunda yang dikenal memiliki watak lemah lembut, mewariskan sifat-sifat yang melekat dalam diri orang Sunda dan menjadi keunikan tersendiri ketika mereka berbaur dengan masyarakat lainnya. Inilah orang Sunda dengan segala sifat dan kebiasaannya. Meskipun hal-hal berikut ini tidak mutlak mencerminkan sifat, karakter, dan kebiasaan orang Sunda secara keseluruhan. Namun, ya beginilah realitanya. Mayoritas masyarakat Sunda pasti memiliki 50% dari fakta yang kami sampaikan berikut ini. Ramah, sopan, dan pastinya murah senyum. Orang Sunda mah ramah senyum. Pada umumnya, orang Sunda itu ramah, sopan, dan murah senyum kepada siapa saja. Meskipun kadang pada orang yang belum dikenalnya. Dalam diri orang Sunda, ada filosofi Somea Hade Kasema yang artinya ramah, bersikap baik, menjaga, menjamu, dan membahagiakan setiap tamunya atau setiap orang. Budaya dalam masyarakat Sunda sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kesopanan. Itulah kenapa orang Sunda dikenal murah hati dan baik terhadap sesama, apalagi terhadap orang yang lebih tua ataupun belum dikenal. Berikutnya, lucu dan humoris. Orang Sunda dikenal lucu dan humoris. Selera humor orang Sunda itu tinggi. Kadang mereka dapat membuat kamu tertawa meski dalam situasi serius sekalipun. Tengok aja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dengan status-status media sosialnya saja dapat membuat kita tertawa terpingkal-pingkal. Selain itu, banyak sekali banyolan-banyolan dalam bahasa Sunda seperti bodoran wayang golek, cangegar, lawakan Kang Ibing, dongeng-dongeng Sunda, si Ijem, ceramah Jujun, lawakan Ohang yang dapat membuat hidup orang Sunda penuh dengan senyum. Gak bisa membedakan huruf P dan huruf F. Kebiasaan orang Sunda tidak bisa ngomong F. Orang Sunda dikenal susah membedakan antara ngomong huruf F dan P. Meskipun tidak semuanya. Ketika menyebut fitnah, mereka malah menyebut pitnah. Sebetulnya ada penjelasan ilmiah mengapa orang Sunda tidak bisa mengatakan huruf F atau V. Salah satunya karena huruf tersebut memang tidak dikenal dalam aksara Sunda. Kangang, kaganga di zaman dulu. Hal ini mungkin tertular turun-temurun dari dan menjadi sebuah kebiasaan. Kadang teman saya suka mengetes, ngeledek lebih tepatnya, suruh mengatakan kata-kata yang ada huruf F-nya. Ya ujung-ujungnya malah diketawain. Begitulah ketika berada di lingkungan pesantren. Beberapa dari ustadz yang mengajar saya ngaji langsung bisa menebak saya berasal dari Sunda. Karena ada huruf di Al-Quran yang hanya orang Sunda yang melafalkannya demikian. Logat ngomongnya itu khas. Orang Sunda ngobrol logat Sunda. Hanya dari logat bicaranya saja orang Sunda dapat langsung dikenali. Meskipun berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Orang Sunda kadang masih membawakan dialek aslinya yang khas dan bergelombang. Di Sunda sendiri, logat atau nada bicara antara daerah kadang berbeda satu dengan daerah yang lainnya. Mereka memiliki intonasi masing-masing yang terdengar lucu dan menggelikan bagi sebagian orang. Orang Sunda gak suka merantau, masa sih? Orang Sunda merantau kok. Ya, mau gimana lagi? Pusatnya keramaian ada di kota Bandung dan di Jakarta sebagai ibu kota. Orang Sunda itu gak mau merantau karena nyaman sendiri di tempat tinggalnya yang juga subur. Tapi banyak juga kok sekarang orang Sunda yang hidup merantau. Apalagi untuk tujuan pendidikan. Mempunyai nama yang unik sama seperti nama Asep di Sunda. Kebiasaan orang Sunda, terutama kolot baheula, orang tua zaman dulu, lebih senang memberi nama anak mereka dengan nama seperti Asep, Dede, Sri, Jajang, Enjang, Ujang, Aam, Aceng, Ade, Cecep, Dedi, Cecep, Encep, Eneng, Eis, Kokom, Elis, yang dikombinasikan dengan akhiran yang sama dengan nama awal seperti Asep Surasep, Dede Sunade, Cecep Kumacep, Eis, Suherlis. Nah, yang
paling sering disematkan adalah nama Asep. Waktu SD sampai SMA, pasti minimal ada satu nama Asep di dalam kelas. Asep Badrudin lah, Asep Melon lah, Asep Guntur lah, Asep Pudin lah, Sapiudin lah, Nasrudin lah, Asep Balon lah. Nama Asep sendiri berasal dari kata kasep, yang artinya ganteng atau cakep. Kolot baheula biasanya memberikan nama tersebut pada anaknya dengan ekspektasi anaknya menjadi orang yang ganteng dan banyak disukai. Walaupun pada realitanya kadang berlawanan. Kalau lagi nggak ada kerjaan, coba deh lo hitung berapa teman lo yang punya nama Asep atau Dede. Dilarang menikah sama orang Jawa. Kenapa ya? Kakek nenek tersenyum, tertawa, kebiasaan orang Sunda Jawa menikah. Kebiasaan orang Sunda zaman dahulu takut kualat kalau anaknya menikah dengan orang Jawa. Sebetulnya ini hanya mitos saja, namun di masa kini masih banyak yang percaya jika orang Sunda dan Jawa dipersatukan dalam pernikahan, maka kehidupan keluarganya pun gak bakalan langgeng. Mengenai mengapa orang tua Sunda kadang melarang menikah dengan orang Jawa, salah satunya karena dendam dari perang Bubat antara kerajaan Pajajaran dengan kerajaan Majapahit di masa lalu. Namun, bisa juga karena karakter dari orang Jawa dan Sunda yang saling bertolak belakang. Tapi banyak juga kok orang Sunda dan Jawa menikah dan kehidupan mereka fine-fine aja. Orang Sunda katanya garelis dan garanteng, cantik dan cakep. Tatar Sunda dikenal dengan wanita-wanitanya yang cantik dan lelakinya yang ganteng. Dalam sebuah lagu ada istilah Mojang prianget. yang menggambarkan kecantikan dan keelokan perempuan-perempuan Sunda. Di beberapa daerah, kita bahkan bisa banyak menemukan perempuan-perempuan Sunda yang memiliki kecantikan alami, wajah tanpa make up, sifat polos dan mempunyai sifat keagamaan yang kuat. Udah cantik, rajin ibadah lagi. Beuh. Maka dari itu, kalau kamu sedang mencari pendamping hidup, main-mainlah ke daerah Sunda, insya Allah bertemu jodoh yang terbaik. Tekstur muka yang khas pemuda Sunda. Selain dari gaya bicara, orang Sunda juga biasanya dapat dikenali langsung dari tekstur muka dan kulitnya. Wajahnya yang kalem, dengan kulit putih atau sawo matang pas menandakan bahwa orang itu adalah orang Sunda pisan. Hidup mah dibawa santai aja. Kebiasaan orang Sunda, kepribadian orang Sunda itu nyantai dan gak ribet. Mereka memandang suatu masalah dengan tenang dan dibawa santai. Orang Sunda berbeda dengan orang Jawa yang dikenal keuletan dan kegigihan dan keseriusannya. Karakter orang Sunda diwakili oleh sosok si Kabayan yang digambarkan sebagai seorang pemalas, santai namun banyak akal. Meskipun Kabayan adalah sosok fiktif, tapi sosok yang sudah melegenda ini adalah satu cerminan dari sebagian masyarakat Sunda. Kreatif, inovatif, pastinya kebiasaan orang Sunda. Tengok saja anak-anak muda Bandung yang dikenal kreatif dan penuh terobosan, baik dalam bidang kesenian tradisional Sunda sampai olahraga. Sebagian dari orang Sunda juga dekat dengan alam sehingga mereka terbiasa memanfaatkan benda di sekitar menjadi lebih bernilai. Suka lalapan dan sambal. Apalagi sambal dadakan. Kebiasaan orang Sunda makan lalapan Sunda, restoran Sunda. Pernah berkunjung ke rumah orang Sunda atau makan di restoran Sunda? Jangan aneh bila Anda dijamu dengan suguhan lalapan dan sambal. Dipadukan dengan goreng tempe, tahu dan menu lainnya, suasana jamuan akan semakin nikmat apabila berada di daerah dataran tinggi dengan pemandangan yang menakjubkan. Kalau marah kayak lagi bercanda, sifat Sunda, muka bayi marah lucu. Karena tekstur muka dan bahasa yang dimiliki oleh orang Sunda, kadang kalau marah pun mereka terlihat seperti orang yang lagi ngobrol biasa. Pakai imbuhan, mah, da, atuh, sok, kalau ngomong. Ketika berbicara dalam bahasa Indonesia pun, kata-kata seperti mah, da, atuh, euy,
biasanya terselip dan susah untuk dihilangkan karena sudah menjadi kebiasaan orang Sunda. Berbicara tanpa imbuhan tersebut bagi orang Sunda seperti makan sayur tanpa air. Seret. Banyak sekali kosakata dalam bahasa Sunda yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau kalau diterjemahkan pun artinya malah semakin aneh. Sok, apa coba arti dari tikusruk, tikosewad, tisereule, tijengkang, tigebrus dalam bahasa Indonesia? Mau nyari di kamus apapun gak bakalan ada. Kalaupun ada, paling artinya adalah jatuh. Padahal ya bukan itu tentu artinya. Agamis dan rajin sholat. Insya Allah. Memang beberapa kota di Jawa Barat terkenal religius dengan berbagai pondok pesantren yang bertebaran di setiap sudutnya. Orang-orang yang berasal dari daerah tersebut biasanya memiliki karakter agama yang kuat dan agamis. Persib menjadi lambang kota Bandung dan juga Jawa Barat. Rasa memiliki masyarakat Sunda terhadap Persib sudah mendarah daging sejak zaman perserikatan dulu. Ketika saya kecil, kalian kecil, rumah warga yang mempunyai televisi dulu kan jarang, penuh sesak oleh para tetangga yang mendukung tim yang dulu banyak dihuni pemain asli Sunda ini. Dan sekarang ketika Persib menjadi lebih modern dan dihuni banyak oleh pemain luar Sunda ataupun asing, kecintaan masyarakat Sunda terhadap Persib tak pernah luntur dan beregenerasi dari zaman ke zaman. Orang Sunda yang tak suka Persib itu aneh dan patut dipertanyakan kesundaannya. Seperti diketahui, suku Sunda berdekatan dengan dua kota yang menjadi pusat kehidupan Indonesia, Bandung dan terutama Jakarta. Jadi standar hidup sebagian masyarakat kadang berkiblat ke dua kota-kota besar tersebut. Selain itu, sebagian sifat orang Sunda juga ngomongnya masih menggunakan bahasa kasar, menggunakan kata-kata Sunda kasar seperti Anjing, 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 anjing. Anjir, anjir, anjir. Goblok, 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 goblok. Aing, aing, aing. Sia, 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 sia. Bagong, bagong, bagong. Ontohon, ontohon. dalam setiap percakapannya. Setiap orang Sunda lainnya, yaitu terlalu santai dan bagi sebagian orang sifat santai itu kadang dianggap sebagai kemalasan. Padahal mah orang Sunda itu bukan pemalas tapi woles. Banyak bahwa itulah tadi penjelasan tentang karakteristik, sifat, fakta, dan kebiasaan orang Sunda yang disusun berdasarkan pengamatan dan saringan dari berbagai tulisan yang ada sebelumnya. Kekurangan kelebihan, kata-kata menyinggung, kurang cocok, mohon dimaafkan. Thank you.